Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jadi ada soal terbaru terkait dengan soal Chat CPNS ataupun latihan untuk tes CPNS atau P3K tahun 2023 ini, dimana akan dilaksanakan pada akhir tahun ini. Adapun pada video kali ini kita masih membahas tentang latihan soal TWK, yakni terkait dengan tes wawasan kebangsaan ataupun terkait dengan sejarah. Langsung saja kita lanjut. Pertanyaan nomor 1. Seorang abdi negara harus memiliki jiwa integritas yang tinggi karena nantinya mereka akan melayani negara dan masyarakat. Bentuk integritas tersebut dicerminkan dari sumpah mereka sebagai abdi negara dan merupakan bentuk pendekatan religius bagi mereka. Bentuk pendekatan religius bagi seorang abdi negara sesuai dengan Pancasila yang pasti dilakukan adalah: A. Ikut serta dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan ajaran yang dianut. B. Meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. C. Melaksanakan kegiatan keagamaan ketika luang seperti saat istirahat kerja. D. Sumpah jabatan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. E. Aktif dalam mengikuti kegiatan keagamaan yang dianut masing-masing. Jadi sebelum kita menjawab tentang pertanyaan nomor 1 ini, terlebih dahulu kita bahas dulu pembahasannya, bahwa sumpah yang dilakukan di atas agama dan keyakinan yang dianut sebelum seseorang menjabat menjadi abdi negara merupakan upaya pendekatan religius yang dihubungkan dengan pekerjaannya. Jadi jawaban di sini adalah D, yakni sumpah jabatan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Selanjutnya kita lanjut pertanyaan nomor 2. Salah satu daerah Indonesia akan menyelenggarakan suatu acara dalam rangka memperingati hari jadi daerahnya. Pemerintah daerah setempat mengundang beberapa tokoh perwakilan dari anggota lembaga negara. Bu Rani anggota DPR, Pak Budi anggota DPD, Pak Ranu anggota BPK, dan Bu Sinta anggota Komisi Yudisial. Saat menghadiri acara tersebut, dua orang meminta izin untuk pulang terlebih dahulu karena akan menghadiri sidang MPR di Jakarta. Orang yang dapat menerima izin untuk meninggalkan acara tersebut dan mengikuti rapat MPR adalah A. Bu Rani dan Pak Budi, B. Bu Rani dan Bu Sinta, C. Pak Ranu dan Bu Sinta, D. Pak Budi dan Bu Sinta, E. Bu Rani dan Pak Ranu. Jadi sebelum kita menjawab soal ini, terlebih dahulu kita pahami kata kunci dari soal ini, bahwa sidang MPR hanya dihadiri oleh, kita baca pembahasannya. Undang-Undang 1945 Pasal 2 Ayat 1 berbunyi seperti berikut. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum dan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Berdasarkan undang-undang di atas, maka bisa disimpulkan bahwa jika ada orang yang meminta izin untuk menghadiri rapat MPR, tidak lain adalah anggota DPR dan DPD, yaitu Bu Rani dan Pak Budi. Jadi jawaban untuk nomor 2 ini adalah A. Bu Rani dan Pak Budi yang mana merupakan anggota DPR dan juga DPD. Kita lanjut pertanyaan nomor 3. Pembangunan jalan-jalan utama yang menghubungkan kota di pantai utara Jawa merupakan kebijakan yang dilaksanakan pada masa pemerintahan A. Jan Veterzon Koen, B. Peter Bot, C. Willem Des, C. Lawrence Rio, C. Cornelis de Houtman. Maaf jika ada kesalahan dalam pembacaan nama. Oke, untuk nomor 3 terlebih dahulu kita bahas soalnya, bahwa pada masa pemerintahannya Gubernur Jenderal Willem Des membangun jalan-jalan utama yang menghubungkan kota-kota di pantai utara dari Anyer, Jawa Barat sampai Penarukan, Jawa Timur. Oke, untuk jawaban nomor 3 ini cukup jelas bahwa yang membangun
jalan ataupun yang menghubungkan kota yang ada di pantai utara, yaitu Helm-Delsdam. Pertanyaannya cukup jelas. Kita lanjut untuk pertanyaan nomor 4. Apakah proklamator kemerdekaan Indonesia Soeharto dan Adam Malik, Muhammad Hatta dan Tan Malaka, Soekarno dan Muhammad Hatta, Soekarno dan Yusuf Kala? Adapun jawaban untuk pertanyaan nomor 4 ini cukup jelas bahwa yang proklamator kemerdekaan Indonesia itu sendiri adalah C, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta. Selanjutnya latihan soal nomor 5. Lambang negara Indonesia adalah A. Raja Wali, B. Harimau, C. Elang, D. Garuda. Dan untuk jawabannya tentu sangat mudah sekali karena siapapun pasti paham bahwa lambang negara Indonesia adalah D, ini Garuda. Selanjutnya latihan soal nomor 6. Bhinneka Tunggal Ika artinya A. Berbeda-beda tetapi satu, B. Bersatu padu, C. Maju tak gentar, D. Kekuatan dalam kesatuan. Dan untuk di pertanyaan nomor 6 ini juga termasuk mudah, namun seringkali dianggap remeh dan seringkali tertukar ketika menjawab pertanyaan ini. Pun di sini jawaban dari ataupun arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah A, yakni berbeda-beda akan tetapi satu. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Moto negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab A. Negara Kertagama, B. Pararaton, Kidung Sunda, E. Sutasoma. Dan untuk jawaban nomor 7 ini bahwa moto negara ini diambil dari kitab Sutasoma, yakni D ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 8. Dasar negara Indonesia adalah A. Undang-Undang 1945, B. Pancasila, C. Bhinneka Tunggal Ika, dan D. Trisakti. Sebenarnya dari gambaran jawabannya semuanya benar dan semuanya mendekati dari pertanyaan nomor 8 ini. Namun perlu kita ketahui bahwa dasar negara Indonesia ini yang sebenarnya adalah B, yakni Pancasila. Sedangkan dasar undang-undang untuk negara ialah Undang-Undang 1945. Sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika itu terdiri dari isi Pancasila ataupun tujuan yang ada dalam Pancasila. Oke, langsung saja kita lanjut pertanyaan nomor 9. Masuk ke Indonesia pada tahun A. 1601, 1602, 1603, D. 1604, D. 1605. Masuk ke Indonesia di tahun berapa? Untuk jawabannya ialah A. Pada tahun 1601 Fogg masuk ke Indonesia. Pertanyaan terakhir ataupun pertanyaan nomor 10. Masa kolonial Belanda yang dipimpin oleh dan ini tahun 1801 sampai dengan 1811. Ini kebijakan sebagai berikut kecuali A. Lantas feodalisme, B. Membentuk tentara pribumi, C. Mensejahterakan rakyat, membuat jalan anyar penarukan, E. Membentuk 3 peradilan. Jawaban nomor 10 ini adalah C. Nah, ini kecuali, jadi tidak mungkin Belanda mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyat pribumi.
Cukup sekian dulu pertanyaan kali ini terkait dengan soal TWK, dan terus videonya semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam mengikuti tes CPNS tahun 2023 ini. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.